Cerita nongkrong. Asal-usul nama Jembatan Merah. Gunung Sahari. Karya Hubertus Randi. Part 1. Pendengar yang baik hati. Kisah ini diceritakan oleh seorang legenda jawara sakti dari Banten yang namanya terkenal di seluruh telinga para pendekar, para dukun, dan para supranatural. Ia bernama Kitu Bagus. Diceritakan langsung pada tahun 2010. Pada masa yang telah lalu, masa-masa di Jakarta Utara masih sangat jarang yang namanya gedung bioskop. Tepat di wilayah yang sekarang disebut Kalimati atau Jalur Raja Wali. Di wilayah itu terdapat sebuah tontonan hiburan yang disebut misbar atau disebut gerimis bubar. Tempat hiburan tontonan itu disebut Nusa Laut. Tersebutlah seorang lelaki dewasa yang bernama Tubagus. Belum tahun-tahunan Tubagus baru saja turun gunung. Ia memilih Jakarta Utara sebagai tempat tinggalnya. Tubagus berasal dari sekitar Gunung Karang, Banten. Ia bukan jawara sembarangan, bukan jawara asal-asalan. Pukulan tangannya adalah Haji Beraja Musti. Cengkeraman tangannya adalah Haji Karangjika. Ia berdehem maka kaca jendela tetangga pada pecah. Tubagus menghindari keluarga tertuanya karena ia diperintahkan untuk memimpin suatu padepokan silat di Banten. Bersambung. Pendengar yang baik hati, kita memasuki cerita nongkrong part 2. Asal-usul nama Jembatan Merah, Gunung Sahari. Di mana saat Kitu Bagus menolak untuk memimpin padepokan silat di Banten, ia memilih pergi ke Jakarta dan menetap sebagai pekerja biasa. Suatu malam saat mencari hiburan, Tubagus mendapat kabar bahwa tontonan film di misbar Nusa Laut sangat bagus. Ia pun berangkat menonton ke tempat itu. Hingga pertunjukan film pun selesai. Tubagus dan para penonton keluar dari area misbar. Di tepi jalan Gunung Sahari, saat sisa-sisa penonton misbar sedang berjalan pulang masing-masing, di seberang jalan, Tubagus melihat 5 orang pemuda sedang menghimpit seorang wanita berpakaian rapi. Ternyata 5 orang pemuda itu sedang melakukan penodongan terhadap si wanita. Karena naluri seorang manusia, Tubagus menyeberang dan membela si wanita. Namun apa yang terjadi? Tubagus malah dikeroyok oleh kelima pemuda itu, mau tidak mau. Lelaki asal Banten itu melayani dengan tinjunya, alhasil kelima pemuda itu pun berjatuhan ke aspal. Mereka bangun dan segera berlari ke arah sebuah jembatan yang ternyata di tengah jembatan itu sudah ada beberapa teman-teman kelima orang itu. Mereka semua bersenjata golok. Tubagus belum sempat mengambil perhiasan milik wanita yang sudah dikantongi penodong. Tubagus tidak memperdulikan berapa banyak teman si penodong. Ia terus mengejar sampai tengah jembatan. Pengeroyokan kembali terjadi. Tubagus harus melayani 10 orang lebih, 5 orang penodong dan teman-temannya. Berkat kepandaian dan kesaktiannya, Tubagus berhasil merampas golok seorang lawannya. Ia pun berhasil menghabisi 5 penodong dan teman remaja
Semua lawan-lawan Tubagus terkapar dan berlumuran darah hingga darah semua lawannya memenuhi jembatan itu. Beberapa saat kemudian, belum lagi Tubagus sempat melarikan diri, jembatan itu sudah dikepung oleh aparat polisi. Tubagus diborgol jembatan diberi garis polisi. Mayat-mayat bergeletakan. Lumuran darah memenuhi jembatan itu. Hingga setiap jengkal jembatan ditutupi darah kering bawanyir kemana-mana. Akhirnya warga setempat dipimpin ketua wilayahnya. Mereka mengerok darah kering yang memenuhi jembatan itu. Namun, walau dikerok seperti apapun, tetap saja jembatan itu tidak bisa bersih sepenuhnya. Masih banyak sisa darah kering di mana-mana, sulit dibersihkan. Hal itu membuat seorang kepala wilayah berinisiatif untuk menggerakkan warganya untuk mengecat seluruh jembatan itu dengan cat berwarna merah. Darah-darah kering tertutupi dengan cat merah. Maka sejak itulah jembatan itu disebut Jembatan Merah. Tubagus dikenakan hukuman bui sekian tahun. Namun, Ki Tubagus sendiri yang mengatakan bahwa ketika 11 hari di dalam bui, ia sudah tidak betah, terpaksa ia gunakan kesaktiannya untuk melarikan diri dari bui. Lantas ia menghilang dari Jakarta. Lalu pada tahun 1987 Tubagus kembali ke Jakarta. Beberapa tahun di Jakarta, ia menghilang lagi. Kemudian pada tahun 2006 Tubagus kembali ke Jakarta dan bertemu dengan penulis. Pada tahun 2013 Tubagus berpulang ke Rahmatullah. Nah, pendengar yang baik hati, selepas benar atau tidaknya cerita tersebut, setiap orang punya cerita dan punya versi masing-masing. Begitulah versi dari saya, Hubertus Randi, tentang asal-usul nama Jembatan Merah yang terletak di Jalan Gunung Sahari menuju Mangga Besar. Sampai ketemu lagi dalam cerita selanjutnya. Saya Hubertus Randi. Terima kasih.